Ya, bisnis MLM atau multi level marketing, bisnis berjenjang yang pastinya Anda semua sudah mengenal. Mungkin beberapa dari Anda juga sudah melakukan bisnis itu. Namun mungkin pertanyaannya sekarang, apakah memang ada yang disebut dengan MLM syariah? Dan apa perbedaannya dengan MLM konvensional? Karena kalau kita melihat bisnis MLM ini, dari 500 orang terkaya di Amerika, ternyata 20%-nya itu melakukan bisnis multi-level marketing. Untuk itu, kali ini saya sudah berada bersama pakar keuangan syariah, Mas Ahmad Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi semangat ya? Semangat. Pak, aku biasa manggil Pak Agos ya? Yes. Pak Agos. Pak Agos, mungkin yang pertama sebelum kita masuk kepada pembahasan MLM, Ya. ada stereotype bahwa Yes. MLM ini sama dengan money game. Oke. Beda atau sama sebetulnya? Beda banget. Jadi kita harus hati-hati sekali, jangan sampai kita terjerumus dengan yang namanya money game. MLM dan money game itu beda jauh ya. Kalau MLM itu fokusnya adalah pada penjualan produk. Sedangkan money game fokusnya adalah pada perekrutan. Tidak ada penjualan produk sama sekali di situ. Kalau money game, dia lebih mementingkan kepada orang yang direkrut membayar investment tertentu. Nah, investment tadi kemudian dibagikan kepada upline-nya. Oh, jadi nggak ada produk di situ ya? Hampir nggak ada produk. Kalaupun ada produk cuma kamuflase saja. Sedangkan kalau MLM, tujuan kita merekrut member baru adalah supaya bisa menggandakan penjualan. Jadi tetap fokusnya di penjualan. Lalu munculnya istilah MLM syariah ini sejak kapan? Kita sih ingat sejak awal tahun 2000-an ya, itu sudah mulai ada perusahaan MLM yang perusahaan MLM yang mengklaim dirinya syariah. Tapi kalau dari sisi fatwa Dewan Syariah Nasional itu baru ada fatwanya tahun 2009. Oh, jadi MUI sudah memberikan fatwa ya? Sudah memberikan fatwa tahun 2009. Perbedaan mendasar yang diberikan dalam fatwa tersebut antara MLM syariah dengan konvensional. Antara MLM syariah dan konvensional, pertama perbedaannya terletak pada sisi yang kita lihat dari sisi produknya dulu. Kemudian dari sisi sistem bonus dan komisi lah ya, kemudian dari sisi perekrutan dan side effect. Efek sampingnya biasanya sih hedonisme segala macam. Nah, maksudnya efek samping itu gimana? Nah, efek samping itu misalnya gini, pernah ada kejadian sebelum fatwa ini keluar, ada beberapa fatwa dari lembaga yang lain mengeluarkan tentang haramnya MLM karena melihat dari sisi efek sampingnya sangat buruk. Misalnya terjadi sikap hidup yang hedonis. Kemudian ada beberapa yang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kewajibannya dalam pekerjaan demi untuk mengejar karir di MLM. Nah, ini yang kemudian dituangkan juga di fatwa ini supaya jangan sampai terjadi terlalu berlebihan dalam memberikan bonus, menjanjikan bonus sehingga seseorang malah meninggalkan tugas utamanya dalam bekerja. Lalu berarti ada fungsi Dewan Pengawas Syariah itu untuk menjamin bahwa hal-hal tersebut tidak terjadi seperti apa? Nah, Dewan Pengawas Syariah sama seperti Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan lainnya memastikan bahwa transaksinya halal, produknya halal, kemudian juga mekanismenya halal, termasuk marketing plan-nya juga harus dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Oke, bagi orang awam saat kita melihat antara marketing plan konvensional dengan syariah, bagaimana dia bisa tahu bahwa ini sesuai dengan syariat Islam? Memang agak sulit ya karena banyak sekali yang harus dilihat. Yang namanya marketing plan MLM itu banyak sekali, tapi nomor satu dari sisi produk dulu deh. Harus halal. Halal, pastikan produknya memiliki sertifikasi halal. Yang kedua dari sisi sistem, pastikan bahwa orang yang gabung duluan dan orang gabung belakangan punya hak yang sama dalam mendapatkan bonus. Jangan sampai orang gabung duluan pasti dapatnya lebih besar dibanding yang belakangan. Itu udah jelas tidak adil. Kemudian juga yang bisa dilihat lagi adalah dari sisi ketika menyelenggarakan seremoni-seremoni. Biasanya MLM ini kuat sekali kan di seremoni-seremoninya. Jangan sampai ada pengkultusan, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang menjerumus ke arah maksiat. Misalnya gelap-gelapan, cowok sama cewek nyampur-nyampur. Nah, ini kan juga bahaya gitu. Oke, lalu sekarang bagaimana tips dan triks nih bagi pemirsa di rumah yang sudah punya pekerjaan tapi ingin menambah ya uang jajan lah. Gimana dengan bisnis MLM syariah? Saya rasa nomor satu yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai terjerumus kepada yang namanya money game. Pastikan dulu bahwa Anda mengikuti MLM yang benar, bukan money game. Biasanya MLM itu terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tidak di sana fokus pada penjualan produk, walaupun kita merekrut orang itu adalah untuk memperbesar pasar kita, bukan untuk mendapatkan bonus dari rekrutmen. Ingat, bonus dari penjualan, itu dulu. Yang kedua, Anda cek lagi produknya, sudah halal atau belum. Karena kalau produknya tidak halal, artinya kita menjual barang haram. Kita terlibat juga dalam proses di situ, bahaya juga. Yang ketiga, baru kita lihat sistemnya. Kira-kira saya nyaman nggak di situ? Kira-kira adil nggak sih bahwa
pekerjaan saya dihargai sekian bonusnya, upline saya dihargai sekian bonusnya, downline saya dihargai sekian bonusnya. Kalau kita merasa nggak adil nih, yang masuk duluan kok selalu dapat lebih besar, sedangkan saya kerja lebih keras misalnya, berarti ada sistem yang tidak bagus di situ. Berarti ya itu kita harus waspada juga dan aware bahwa memang ya ini mungkin tidak sesuai dengan bisnis MLM syariah. Iya, boleh gitu juga dicek kemudian ke websitenya MUI. Di situ ada listnya kira-kira perusahaan apa saja yang sudah memiliki sertifikasi syariah. Oh, selain itu mungkin bisa tanya langsung ke Mas Ahmad Ghazali ya. Boleh. Apa Twitternya atau ada apa yang bisa? Boleh, bisa kontak saya via Twitter @ahmadghazali, AHMADGOZALI. Oke, nama singkatnya Agos. Yes. Okay. Baik, Mas Ahmad Ghazali, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hasan. Insya Allah para pemirsa juga semakin aware dan sadar bahwa bisnis MLM syariah itu memang ada ya. Jadi perbedaannya yang pertama tentu kita harus melihat dari segi produk. Produknya harus halal. Syubhat pun atau ragu-ragu tidak boleh, apalagi haram. Yang kedua tentu ada Dewan Pengawas Syariah yang akan menjelaskan dan mengamati setiap marketing produk dan juga marketing dari sistemnya. Maka kita harus hati-hati betul dalam memilih MLM. Apakah itu sesuai dengan syariah Islam. Baiklah, dan setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dan bukan meminta-minta. Dan Allah pun telah begitu banyak memberikan keutamaan kepada manusia agar bisa berusaha memenuhi kehidupannya. Dan salah satu alternatif dalam berbisnis yang sesuai dengan syariah adalah bisnis MLM syariah. Dan banyak sekali keuntungan yang didapat jika Anda melakukan bisnis ini karena sering bertemu dengan orang lain. Karena salah satunya dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang ingin murah rezeki dan dipanjangkan umur, maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahim. Dan hadis di atas menjelaskan jika Anda ingin banyak rezeki dan dipanjangkan umur, maka perbanyaklah silaturahim. Dan ini tentu sesuai dengan aktivitas bisnis MLM syariah yang banyak bertemu dengan orang lain dan bersilaturahim dan mengajak mereka menjadi anggota. Selama itu sesuai dengan syariah Islam, Al-Quran dan hadis, maka insya Allah itu adalah halal dan Allah pun meridhoinya. Semoga segala aktivitas kita sesuai dengan syariah Islam. Demikianlah Muslim Corner kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di hari Jumat. Dan setelah ini akan hadir kisah Muslim cilik di negeri kincir angin Belanda. Tetap di Indonesia Morning Show.